Awak kalau macet tarbiyah aku mungkin bingung. Ya. Udah tahu sama bapak ibuku. Sekolah lebih aja mengenal, dia aja begini. Kalau tak udah datang di. Awak setiap kali manasik kok. Ini awak. Ya. Maka itu adalah panggilan haji Subhanahu wa ta'ala. Ya, sembahyang tobat, sembahyang. Jangan mulai kini kita lagi di masjid. Jangan kita sungkan, jangan kita malu dengan kata-kata orang lain. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat hajinya itu dia apa? Ya, niat umrohnya dia apa? Doa minum air zam-zam. Jangan membaca dia apa doa itu sunnah itu. Ya. Ketika kita tak minum air zam-zam, abang buka buku dulu, lagi lu minum, baru doa dulu kan. Ada buka buku, kamu dah halaman mana, halaman buku dan doa zam-zam tadi. Mau tak kebaca, tak kapal, sudah minum air zam-zam, yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum air zam-zam itu tergantung niat itu. Awak 4 kali umroh, minum air zam-zam itu tergantung pintaan gitu. Awak minum air zam-zam ketika itu pening dan kalau awak minum jamaah aja, pening sebelah. Ya Allah peningnya ya Allah. Aku minta ya Allah mudah-mudahan hilang ini ya Allah. Masih banyak jamaah yang aku bimbing ya. Habis milah. Ternyata alhamdulillah tak sampai 10 menit kamu goyo-goyo hilang. Ya. Tapi kita jangan harus yakin dengan air zam-zam itu, bukan. Kita tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tapi air zam-zam itu perantara. Maka itu dalam kita itu memang dikatakan air zam-zam itu ketika kita minum dan minta sehat, insya Allah diberikan kesehatan. Yakinlah kita. Ya, semua memang dari Allah. Tapi itu adalah kemudahan bagi kita. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah haji, ya, ketika kita haji itu, ingat, haji ini adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa. Maka panggilan yang pertama tadi panggilan sholat, yang kedua panggilan apa? Panggilan apa? Panggilan haji itu yang kedua. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu panggilan haji dong. Ya. Nah, panggilan haji kok. Kalau panggilan sembahyang itu ada yang nak, ada yang an. Ada yang rajin, ada yang tak rajin. Ada yang kena ja'aso, ada yang kena memang nak kulusnya beribadah sembahyang dengan Allah. Sembahyang kawan. Yo ja'aso ada menantu di rumah, berarti sembahyang kena ja'aso karena ada menantu di rumah. Ada memang betul sembahyang itu memang sholatnya. Ayo. Ada yang nak sembahyang, ada yang an. Itu. Kalau panggilan haji kok, tidak kata yang an. Nak kalau siapa yang tidak mau dipanggil oleh Allah untuk memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji? Tidak kata. Kalau ibadah haji. Jangankan ibadah haji, panggilan ibadah umroh pun kita nak kalau. Nah itu. Tidak kata yang mulak, tidak kata yang an. Yang sakit kan tidak mangkat. Ya. Kok panggilan haji. Nah, terus panggilan Allah yang ketiga kok. Nah, panggilan ketikna. Yo, ayo. Panggilan yang ketiga kok ketikna. Padahal mau tidak mau kata Allah kullu nafsin sa'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan mati. Tapi kita panggilan Allah yang ketiga kok banyakkan. Apa panggilan Allah yang ketiga? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sebuah berita keluarga. Telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Waduh, Korib misalnya. Gak kena kan? Jangan diamin. Awak nyebut mantu, nyebut awak nyebut mati duluan. Iya, jadi gitu kan. Nah, padahal ini adalah panggilan Allah. Kalau Tuhan memanggil, tak ada kita kan. Jangan semayang. Semayang ya. Aku kalau Tuhan manggil aku panggil Tuhan. Ya, kenapa?
Kita kok punya Allah. Bukan punya siapa-siapa, kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejujurnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat sehebat apapun kita, ya, kalau sudah datang jadwalnya, kalau sudah datang panggilannya, mau tidak mau. Maka panggilan Allah yang nomor 2 ini adalah panggilan haji. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah adalah merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya Allah di tanah suci Mekah dan Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Oleh maka dari karena itu Bapak Ibu, ya mulai hari ini, niatkan di dalam hati, dia pasangkan niat di dalam hati kita. Ya Allah, luruskan niat ya Allah, muluskan semua perjalanan ibadah haji nanti ya Allah. Ya Allah, aku akan bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah di tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Nanti ada momen kita akan nangis sendiri di situ Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada di padang Arafah, ketika sudah dilaksanakannya khutbah Arafah, khutbah wukuf, seluruh jamaah haji, jutaan jamaah haji di situ akan meneteskan air mata dengan sendiri. Maka ketika kita wukuf nanti, bila belakang betok komplaiman itu tinggal, tahu belakang betok? Sudah mengkhutbah, belakang betok, cerita, pengato, pengalim. Disitulah tempat kita bisa meratokan. Nak ni pejabat, nak ni presiden, nak ni wakil presiden, ya, nak ni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kepala kantor Kementerian Haji, semua di situ sama kalau berhadapan kita sama-sama di situ, bersimpuh kita di hadapan di situ, berdoa kita di situ, bermunajat kita di situ, memohon ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lagi dunia kita pun tinggalkan sementara di situ. Kenapa? 50 tahun kita diberikan Allah kesempatan hidup. Kita kata yang kata-kata 50 tahun kalau 50 tahun. Balik kita tak boleh umur 15 tahun. 35 tahun dalam kita melaksanakan kewajiban kepada Allah. Kita berpikir di situ. 35 tahun. Sekarang sama itu 5 waktu. 35 tahun. Berapa kali aku meninggalkan panggilan Allah? Berapa kali aku meninggalkan perintah Allah? Berapa kali aku melanggar perintah Allah? Dan disitulah Bapak Ibu ketika tutup nanti berdoalah semuanya kepada Allah. Menetes air matamu di hadapan itu. Menetes air mata kita pada saat itu. Bukan karena kita buat-buat, tapi netesnya air mata ketika seluruh jamaah haji melaksanakan wukuf pada saat itu adalah tetesan air mata yang betul-betul disesali karena perbuatan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah memberikan rezeki kepada kita, banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur nikmat yang Allah berikan. Hari itu kita bersimpuh di hadapan Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, mungkin selama ini aku menjadi hamba-Mu yang kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan ya Allah. Hari ini ya Allah, ampunkan segala dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa kita pada hari itu, setiap doa yang kita panjatkan pada hari itu, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari semua kita, siapapun dia. Awak yakin, awak berdosa kita, dosa awak dengan Allah banyak. Mak kakak, dia menyadari dosanya banyaknya. Ini pun nanya dengan Bapak Ibu sekalian, banyak ada dosa kita dengan Allah. Ya Pak, dosa kita dengan Allah. Maka itulah kesempatanmu, banyak orang nak sampai ke situ, nunggu sampai tahun-tahunan, Pak. Nak sampai ke Mekah, nak sampai ke padang Arafah itu, mungkin kita baca melaksanakan umroh, tapi ketika umroh tidak kreatif, jadwal wukuf tidak ada. Yang ada ini cuma di haji. Nanti ketika Bapak Ibu sudah berkumpul di padang Arafah,
apa yang saya katakan hari ini, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Siapa orang yang tidak meneteskan air mata pada saat itu di hadapan ketika sudah berkumpul di padang Arafah. Bersimpuh mereka di hadapan Allah. Bermunajat kepada Allah. Memohon ampun segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi pada saat itu kalau tidak Ibu gunakan sebaik-baik mungkin. Tanggal 9, 10, ya, 9 Arafah itu gunakan sebaik-baik mungkin. Gunakan seelok-eloknya. Bila banyak kok progres, bila banyak kok berdesak ketika kita sudah wukuf di Arafah. HP ketika itu membaca di manggo. Kalau jamaah aku banyak di padang Arafah itu nak selfie. Ya. Ada yang video call, pokoknya banyak yang uang, ngomong galuh, ngomong galuh. Kayak gunanya Bu. Ya, tiada kendali. Monggo silakan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebelahnya. Inilah beliau bin Ito KG. Terus kita yang memimpin kita selama di Mekah Madinah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Siap. Siap ya? Masya Allah. Banyak tahun ini. Alhamdulillah. Betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan manggok mikir oleh-oleh. Jalan manggok mikir pesanan bang. Kalau mikir pesanan bang kan tidak dapat jadi diasuh aja, asuhnya tidak berlebihan. Lumayan ya. Kita di sini bukan anak oleh-oleh, bukan anak cewek kuning, bukan anak kelas kuning, bukan anak apa? Yang bukan. Di situ adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh maka dari karena itu hari ini berdoa kepada Allah mudah-mudahan sehat badan, mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai ke Mekah dan Madinah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, silakan. Untuk sementara yang sudah absen ini nahmaduhu subhanahu wa ta'ala إذ لا يستحق الحمد إلا إياه الخالق الرازق الذي يرزق مخلوقاته لا يترك أحدا ولا ينساه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلى الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد. Yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Haji Muhammad Ali, kemudian membawa acara yang ganteng dan begitu ceria, istri tercinta Ananda, dan hadirin hadirat sekalian jamaah haji Kabupaten Musirawas Utara tahun 2027. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Bapak Ibu sekalian. Allah berkahi rizkinya. Segala ongkos yang Bapak keluarkan untuk haji, untuk manasik, untuk beli oleh-oleh, untuk menyenangkan keluarga dan tetangga, untuk jajan di sana, semuanya dihitung infak fi sabilillah. Dan janji Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin
ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu butir. Tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 butir benih baru. Dan Allah masih melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Mudah-mudahan berangkat hajinya lancar. Pelaksanaan ibadah hajinya lancar. Pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur. Rizkinya semakin melimpah. Amin ya Rabbal. Makanya jangan pelit-pelit ketika mau berangkat haji ini, karena semua pengeluaran yang kita keluarkan itu untuk kita dewe. Balik lagi ke kita lagi. Nanti Allah akan balas. Tak kata cerita wong dem haji itu bangkrut. Lah jual kebon, lah jual kambing, lah jual segala macam, pulang bangkrut. Tak kata cerita. Yang ada Pak Haji semakin hari semakin barokah rezekinya, usahanya semakin lancar dan ekonominya semakin baik. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam yang menggenggam ubun-ubun kita. Dialah Allah yang mendebarkan jantung kita tanpa mampu kita kendalikan. Dialah Allah yang membuat kita tetap bernafas saat kita tertidur lelah. Dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang tidak pernah istirahat dan tidak pernah tidur, selalu ngurus kita. Bayangkan Bu, seandainya Allah tidur segala sejam, Allah tidur sejam, cak mana nasib itu? Bu, jantung ibu berdebar tak Bu? Pak, jantung bapak berdegup tak Pak? Yang mendebarkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidur 1 jam jantung bapak ibu tidak berdegup, cak mana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis gitu. Kalau seandainya Allah lupa, sikap baik makhluknya lupa, kita dilupakan oleh Allah. Tidak usah lama, 10 menit Allah lupa dengan gitu, berhenti jantung gitu 10 menit. Cak mana cerita? Mati dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin sering lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Maka pada kesempatan kali ini kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah, dan salah satu bentuk syukurnya kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan yang tidak mampu kita hitung, dengan memenuhi panggilan Allah. Jadi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini luar biasa Bu. Rumah ditinggal, pekerjaan ditinggal, keluarga ditinggal, perusahaan ditinggal, kendaraan kesayangan yang tiap pagi delus-delus baru beli mobil Fortune, Pak kan? Delus-delus tiap pagi. Begitu ada panggilan Allah untuk haji ditinggal. Galau-galau semua ditinggal. Kita menghadap Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah.
aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan tidak mensekutukan Engkau dalam memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala kenikmatan, segala pujian hanyalah milikmu, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Itu adalah bukti syukur yang nyata. Diberi hidup, diberi nyawa, diberi rizki, diberi pakaian, diberi keluarga, diberi rumah, diberi segala kenikmatan yang tidak pacak kita itu. Bu, oi bu, Ya. apa kabar bu? Bu, pacak bernapas dah bu? Alhamdulillah. Yang kecil-kecil baik ya, yang kecil-kecil baik, pacak bernapas. Pernah jenguk bu, buang di rumah sakit mengisu. Ya Allah, kemarin kami baru pulang umroh. Jamaah kami dari masuk rumah sakit dipasang selang. Baru kejimuan bu, bahwasannya pacak bernapas itu nikmat. Nikmat apa bukan bu? Nikmat. Nah, sekarang bu, tidak usah ibu bersyukur. Ibu hitung baik. Ibu dari sejak lahir sampai kini, apalah sudah pernah berhenti sehai baik, tidak bernapas. Apalah pernah berhenti bu? Sehai? Lo pernah ya? Bernapas terus? Nah, tidak usah bayar bu, tidak usah bersyukur. Hitung baik bu. Berapa ibu telah bernapas dari sejak lahir sampai kini? Tidak terhitung lagi? Tidak baca hitung? Tidak baca hitung? Ya Allah, Maha benar Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu menghitungnya. Itu baru sikok, napas. Belum jantung, belum rambut. Pak, pernah jenguk botak pak? Wocin, botak licin. Tidak ganti rambut sama sekali. Berarti rambut itu nikmat atau bukan pak? Nikmat ya? Alhamdulillah, punya rambut nikmat. Lah pernah hitung pak, berapa jumlah rambut? Belum lagi sel darah merah, belum sel kulit, belum lagi cairan-cairan, ada sel darah putih dan lain sebagainya. Banyak yang tidak terhitung. Maka keseriusan kita bersyukur kepada Allah, kita penuhi panggilan Allah, beranjak ke tanah suci, insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam junjungan Nabi besar Muhammad. Beliau adalah suri tauladan kita. Siapa saja yang menginginkan ampunan Allah dan cinta dari Allah, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan keselamatan, ampunan dan cinta dari Allah bagi siapa saja yang mengikutinya. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sekali seumur hidup. Jangan sampai ada penyesalan. Ya Allah, kemarin saya haji rasanya ada yang belum sempurna. Ada yang masih ragu. Masih ada yang kayaknya belum puas. Nak ngulang lagi bu, pak. Nak baca lagi. Misalnya, bapak yang di depan usia berapa pak? 68 tahun. Berarti berangkat haji 2027 69. Pulangnya masih 69 tahun. Ya? Misalnya ada penyesalan. Paling rasanya aku belum puas haji kemarin tuh. Masih ada yang kayaknya tidak pas. Aku nak ulang lagi lah Pak Ali, naftar lagi, baca tak? Jadi Pak Ali nunggu dulu 10 tahun Pak, baru baca naftar. Berarti 79 usia beliau baru baca naftar. Setelah naftar, anggaplah antriannya masih cak yang sekarang.
pacak jadi lebih lama lagi. Kena lansia tapi dia Ji. Yo, kena Kena lansia. lansia 82 lumayan mau dia 79 tinggal 5 tahun lagi lah Ju. 5 tahun lagi misalnya 79 tambah 5 tahun 84 tahun berangkat 84 tahun kalau masih Ada. kalau masih sehat. Rencananya nak ngulang supaya puas kemarin yang kurang, tapi kenyataannya malah lebih gak puas lagi karena banyak keterbatasan fisik. Jadi kalau baca memang betul-betul kita maksimalkan haji tahun ini, kesempatan kali ini dengan semaksimal mungkin sehingga haji kita bisa haji yang mabrur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita ini sedang ditawarin transaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam banyak ayat Al-Qur'an itu bahasanya bahasa bisnis. Surah At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman diri dan harta mereka dengan sorga. Jadi diri dan harta kita dijual kepada Allah, dibeli sama Allah pakai sorga. Kemudian di dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apakah mau kalian aku tunjuki kepada sebuah perniagaan? Bahasanya langsung bahasa bisnis. Tijarah. Sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan Rasulnya dengan harta dan jiwa. Bapak Ibu sekalian, Allah sekarang menawarkan surga lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wa hajjun mabrurun laysa lahul jazaa illa al-jannah. Umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah penembus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas kecuali surga. Berarti kita ini mau haji itu sebenarnya lagi mau transaksi membeli surga. Kualitas haji kita nanti akan menentukan kualitas surga kita. Siapa yang betul-betul mengoreksi hartanya, harta yang halal saja yang digunakan untuk haji, dan betul-betul tidak hitung-hitungan untuk penyempurnaan ibadah haji, untuk biaya pelunasannya, untuk biaya manasik KBIH-nya, untuk biaya pendampingan selama di tanah sucinya, untuk segala macam yang memaksimalkan ibadahnya, maka insya Allah maksimal pula surga yang akan didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu menjamin surga kepada umatnya. Tapi ada yang nama-namanya disebut, ada yang secara umum. Kalau yang nama-namanya disebut itu memang udah luar biasa. Infaknya luar biasa, perjuangannya luar biasa, keimanannya luar biasa. Disebut. Nah, itu yang oleh para ulama disebut al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Disebut namanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, Talha fil jannah, terus kemudian Abdurrahman fil jannah dan seterusnya. Sampai 10 orang disebut semuanya. Nama kita ada enggak? Belum. Nah, tapi kita juga mendapatkan jaminan surga. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Hajinya mabrur. Maka Bapak Ibu sekalian, perjuangan menuju haji yang mabrur
itu adalah perjuangan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Harus total niat, total semangat, totalitas betul untuk mencapai kemakburan haji kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, lama su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amma wajib al-hajj, qal az-zadu war-rahlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa yang menyebabkan orang itu wajib untuk mengerjakan haji, yang dijawab oleh Rasulullah, dia punya az-zad, bekal, war-rahlah, dan mampu menempuh perjalanannya. Nah, zat atau bekal itu yang paling utama, bukan duit, bukan sen. Bekal yang paling utama adalah ilmu dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan tidak ada orang yang bisa meraih takwa kecuali dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu saja, para ulama saja yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita mulai sekarang harus betul-betul belajar mengosongkan diri seperti pembawa acara tadi. Anggap itu tidak tahu apa-apa, ya, untuk kita mendapatkan ilmu-ilmu manasik umroh dan manasik haji, agar betul-betul umroh kita makbulah, haji kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada satu ilmu ini keutamaan ilmu itu luar biasa ya. Gara-gara ilmu itu orang itu bisa beramal dengan amalan yang luar biasa besar pahalanya dengan effort yang tidak terlalu besar. Ya. Contohnya, ini ada satu kejadian. Juwairiyah istri Rasulullah habis sholat subuh zikiran. Zikir. Tasbihnya panjang, satu putarannya itu kurang lebih 200. Kalau kita sekarang 100 ya, 99 sama ujungnya 100. Terus Rasulullah keluar. Dan itu kira-kira siang Rasulullah balik. Juwairiyah, Ummul Mukminin Juwairiyah masih zikiran. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai istriku, apakah kamu belum bergerak dari tadi saya keluar tadi? Iya ya Rasulullah. Sampai sekarang masih zikiran? Iya ya Rasulullah. Apakah mau aku ajarkan satu kalimat yang kalau engkau baca 3 kali itu pahalanya lebih besar daripada yang tadi? Mau ya Rasulullah? Maka dia ajarkan. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqi, sebanyak makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaan Allah banyak banget ya. Manusia, belum kutunya, belum virusnya, belum bakterinya, ya, macam-macam. Ya, belum kerikil, belum pasir, wah banyak sekali. Adada khalqi, sebanyak ciptaan Allah. Jadi, aku puji Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku puji Engkau ya Allah sebanyak ciptaanmu. Adada khalqi wa ridha nafsi, dan sebanyak keridhoanmu. Berapa banyak kemaksiatan kita yang Allah maafkan. Wa ridha nafsi wa zinata arsy, dan sebanyak perhiasan yang nempel di arasy-Nya Allah. Wa midada kalimati, dan sepanjang kalimat Allah. Panjang sekali kalimat Allah. Ya, law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadda kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya seluruh lautan yang dijadikan tinta, dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka lautan ini akan kering sebelum kalimat Allah selesai ditulis. Bahkan kalau
datangkan lautan sebanyak itu lagi, masih juga belum selesai. Saking panjangnya kalimat Allah. Ini kecerdasan Nabi. Ini maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Para ulama kemudian mengkaji rahasia daripada tasbih ini. Sekarang gini bro, keutamaannya umat Nabi Muhammad itu ketika berniat amal saleh, itu pahalanya kan Allah sebanyak makhluknya. Mampu gak kita mengerjakannya? Gak bakalan mampu, tapi udah niat. Karena niat dihitung satu setiap makhluk yang Allah ciptakan, dikalikan itu. Karena kita sudah niat, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Panjang betul. Kalau kita kerjakan betul, baru dikalikan 10 kali lipat. Sebanyak makhluk Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Kalau dikerjakan betul. Tapi karena kita tidak mampu. Ya, yang ayo di fisika ya. Ayo. Ayo, makasih.